Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Endaris Turini, NIM 7011119071, kelas B atau B2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan dari kelompok 1 dari kelompok 10. Baiklah, adapun materi dari kelompok 1 yaitu jenis-jenis pembawa sediaan steril dan peruntukannya. Yang pertama yaitu jenis pembawa air, di mana ada 6 bagian atau 6 contohnya, yaitu water for injeksi, steril water for injeksi, bakteriostatic water for injeksi, sodium klorid injeksi, bakteriostatic sodium klorid injeksi, dan yang terakhir ringan injeksi. Adapun pembawa non air yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama minyak lemak nabati, yang kedua pelarut bercampur air. Adapun contoh minyak lemak nabati yaitu minyak jagung, wijen, biji kapas, kacang tanah, dan minyak zaitun. Adapun contoh dari pelarut bercampur air yaitu gliserin, etil alkohol, propilen glikol, dan potilen glikol. Diperuntukkan untuk obat-obat yang kelarutannya mudah larut dalam air atau kelarutannya terbatas dalam air, atau obat-obat yang mudah terhidrolisis. Adapun materi dari kelompok 2 yaitu jenis-jenis pembawa air, cara penyiapan dan persyaratan mutunya. Yang saya ketahui yaitu persyaratan mutu. Untuk yang pertama itu water for injeksi harus dibuat segar dan bebas pirogen, tidak mengandung lebih dari 10 ppm dari total zat padat, pH-nya antara 5 sampai 7. Untuk steril water for injeksi yaitu endotoxin bakteri mengandung tidak lebih 0,25 unit, pH-nya antara 6,0 dan 7,53, air steril memenuhi syarat. Adapun yang ketiga yaitu bakteriostatic water for injeksi. Yang pertama itu ukuran sampel 100 sampai 300 ml, volume sampel tidak boleh kurang dari 100 ml, dan endotoxin 0,5 gram. Yang keempat yaitu sodium klorid injeksi. Sodium klorid injeksi adalah larutan steril natrium klorida dalam air untuk injeksi, tidak mengandung zat antimikroba, mengandung tidak kurang dari 95,0% dan tidak lebih dari 105,0% NaCl dari jumlah yang tertera pada etiket. Selanjutnya dari kelompok ketiga yaitu sediaan steril dengan pembawa air atau larut dengan air. Contoh-contohnya yaitu yang pertama heparin, zat aktifnya yaitu heparin, indikasinya untuk mengatasi dan mencegah penggumpalan darah, rute pemberiannya intravena dan kemasannya yaitu vial. Yang kedua yaitu sildenafil. Yang pertama zat aktifnya itu dexamethasone, indikasinya untuk inflamasi pada mata yang responsif terhadap steroid yang disertai infeksi bakteri, inflamasi okuler pada palpebral dan bulbar konjungtiva atau kornea. Yang ketiga yaitu akilen, zat aktif afloxacin, indikasi otitis media subaruktif dan otitis eksternal, rute pemberian intrakulekuler, kemasan drop. Adapun materi kelompok 4 yaitu pembawa steril non air. Sediaan steril yang digunakan tanpa melalui mulut atau biasanya diberikan melalui intravena. Contohnya yaitu minyak dan non minyak. Contoh minyak yaitu injeksi dimerkap, dan contoh non minyak yaitu injeksi prokain penisilin, perawatan kulit, dan sudokrim. Adapun materi dari kelompok 8 yaitu bahan tambahan sediaan hidung. Bahan pembawanya yaitu digunakan air, minyak lemak atau minyak mineral, tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa obat tetes hidung. Contohnya yaitu propilen glikol dan parafin liquid. Pendaparnya yaitu digunakan untuk menstabilkan pH suatu sediaan, cocok dengan pH 6,5. Contohnya yaitu H2O. Pensuspensi digunakan untuk meningkatkan viskositas, mencegah penurunan partikel, dan mencegah penggumpalan risiko, dan bahan berlemak contohnya yaitu sorbitol. Antioksidan yaitu
Eksipen yang digunakan untuk mengontrol reaksi oksidasi, contohnya butil hidroksi pengental, ya, untuk menghasilkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukus hidung, contohnya yaitu metil selulosa pengawet untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Konsentrasinya berkisar 0,002 sampai 0,02%. Adapun materi dari kelompok 9 yaitu bahan tambahan pada sediaan parenteral. Yang pertama yaitu pembawa atau pelarut, yang kedua konsolven, digunakan jika obat tidak cukup larut dalam air, yang ketiga antioksidan untuk mengawetkan produk, yang keempat buffers untuk menstabilkan larutan terhadap degradasi kimia, utamanya digunakan untuk protein yang sering terdegradasi, yang kelima preservatif untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme, yang keenam tonati adjurtus agar produk isotonis dengan cairan tubuh, meminimalkan rasa sakit saat penyuntikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.